Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan ini kita akan membahas fungsi bernilai vektor. Ini merupakan lanjutan dari mata kuliah yang pada pertemuan lalu. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas fungsi bernilai vektor, tapi pada pembahasan limit, turunan, dan integral. Jadi kalian mungkin seharusnya sudah mengenal limit, turunan, dan integral itu pada kalkulus 1 atau pada mata kuliah kalkulus. Jadi pada pertemuan kali ini capaian pembelajaran yang akan didapat ialah yang pertama kita akan membahas bentuk fungsi vektor, yang dimana bentuk tersebut bisa kita gunakan untuk limit, untuk integral, dan juga untuk turunan. Selanjutnya kita akan mengenal bagaimana membuat persamaan limit pada fungsi vektor. Seterusnya pada turunan pada fungsi vektor kita akan membuat persamaannya. Keempat, integral pada fungsi vektor, dan diselingi pada setiap pembahasan yang akan saya selingi oleh contoh-contoh soal. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan, yang dimana pada pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan fungsi bernilai vektor. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas pengaplikasian kalkulus pada fungsi vektor. Pada pertemuan ini konsep kalkulus yang akan dibahas ialah limit, turunan, dan integral. Oke. Jadi di sini implementasi limit, turunan, dan integral. Misalnya saya punya vektor R pada T, yang dimana saya bisa membuat persamaan Ft pada I, kemudian Gt pada J, dan Ht pada K. Jadi di sini saya akan mengaplikasikan implementasi pada limit, di mana limit pada vektor RT ini akan saya buat persamaan limitnya. Jadi sebenarnya jika kita mau menghitung limit, sebenarnya Anda itu hanya memasukkan limit yang sama pada setiap komponen. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya kita masih pada limit, yang dimana misalnya saya gambar nih limit tadi T menuju A, kemudian di sini kita sebenarnya hanya tinggal memasukkan saja vektor R-nya, kemudian T ya sama dengan limit T menuju A ya, T menuju A. Kemudian kita masukkan saja seperti ini FTI, kemudian ini oke, mungkin ditambah dengan GTJ ya, GTJ saya tulis di bawah, kemudian ditambah dengan limit T menuju A itu dengan HT pada komponen K. Oke, nah, kira-kira seperti ini ya untuk proses penggabungannya. Jadi kita hanya tinggal memasukkan limit pada setiap komponen-komponennya. Limit pada F, limit pada G, dan limit pada H. Nah, itu merupakan persamaannya. Lalu bagaimana kalau persamaannya pada turunan? Nah, jadi di sini kan kita akan disuruh mengimplementasikan pada turunan. Jadi implementasi pada turunan. Jadi di sini kita disuruh implementasi atau kita membuat persamaannya pada
vektor R aksen pada T. Jadi sebenarnya kalau konsep turunan ini karena dia aksennya satu berarti dia sifatnya turunan pertama. Ya, berarti tinggal kita buat saja persamaannya. Berarti kita buat persamaannya F aksen ya. T pada komponen I, kemudian G aksen, T pada komponen J, kemudian H aksen, T pada komponen K. Ini untuk implementasi pada limit dan turunan. Kemudian sama untuk konsep turunan. Jadi di turunan itu ada namanya turunan Rn. Nah, jadi kalau di turunan Rn itu gimana? Kalau di turunan Rn itu sebenarnya sederhana. Sama seperti di turunan pada umumnya, kita hanya tinggal memasukkan saja. Misalnya saya punya vektor n, vektor R ya, R dengan turunan N ya. Kemudian turunan N ini saya buat persamaannya, di mana saya tinggal masukkan saja turunan N-nya ini ke dalam bentuk-bentuk tadi ya, bentuk-bentuk tadi. Ada komponen I ditambah dengan G turunan N pada komponen ya, pada komponen J ya, kemudian ditambah dengan H pada turunan N pada komponen K. Sorry, tulisan saya mungkin agak jelek ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini untuk konsep turunan kita hanya tinggal memasukkan turunannya saja. Begitu juga dengan turunan Rn ya. Jadi kita hanya tinggal memasukkannya ke komponen-komponen pada nilai-nilai atau pada koordinat-koordinat vektor. Oke, selanjutnya kita sudah membahas limit, turunan, dan kita akan masuk ke konsep yang namanya integral. Sama seperti implementasi pada limit dan turunan, kita akan membuat implementasi pada integral. Jadi untuk mencari integral sebenarnya sifatnya sama saja ya. Kita tinggal memasukkan saja sebenarnya. Kita memasukkan saja, misalnya saya masukkan ya. Ini tadi integralnya bentuknya, tinggal kita buat bentuknya sama dengan ya. Berarti saya buat seperti ini. Oke, saya buat seperti ini integral ya. Batas B dan A. Jadi kalau ada batasnya berarti dia namanya integral tentu. Nah, kemudian pada vektor R ya. R kemudian pada T. Kemudian di K. Dan tinggal saya masukkan saja integralnya ya. Integralnya saya masukkan berarti batas atasnya B, batas bawahnya A, kemudian saya masukkan F ya. F pada DK ya, DK pada komponen I, kemudian tambah dengan integral ya, integral ini. Integral G T DK pada komponen J ditambah dengan, saya tulis di bawah, integral H DK ya, DK pada komponen K. Saya bisa menggantikannya menjadi dt ya. Oke, saya bisa hapus saja nih dt ya. Oke, dt mungkin, kemudian di dt biar tidak tercampur. Oke, kira-kira seperti itu untuk implementasi pada integral. Ini merupakan fungsi bernilai vektor pada beberapa
beberapa komponen ya, seperti komponen limit, komponen turunan, dan komponen integral. Jadi biasanya integral, turunan, dan limit itu sudah dipelajari di kalkulus 1. Jadi saya hanya mereview ulang. Oke, untuk bisa memahami lagi soalnya saya akan beri penjelasan contoh soal. Nah, misalnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, jadi ini contoh soal vektor limit, turunan, dan integral. Nah, di sini kita punya namanya vektor R pada T sama dengan akar TI ditambah T kuadrat dikurang 4 per T dikurang 2 pada komponen J, kemudian ditambah dengan T per T kuadrat ditambah 1 pada komponen K. Nah, jadi fungsi vektor pada limit, tentukan limit vektor R T pada T menuju 2. Jadi kita pertama pada soal ini kita disuruh untuk mencari limit pada soal tersebut ya. Jadi mungkin kita bisa tulis ulang dulu. Biar gampang kita tulis ulang dulu ya. Tulis ulang menjadi seperti ini ya. Limit T menuju 2. Akar TI. Oke. Kemudian ditambah dengan limit T menuju 2 pada T kuadrat ya, dikurang 4 per T dikurang 2 kurung pada komponen J. Kemudian ini limitnya adalah T2 ditambah 1 ya. Berarti saya tambahkan limit T menuju 2 ya pada T kuadrat ditambah ya, tambah 1 pada komponen K. Jadi ini saya tulis kembali. Jadi untuk mencari limitnya sebenarnya gampang saja ya. Kalian hanya cukup menukar fungsi-fungsi T tersebut dengan nilai 2. Jadi biasanya saya lakukan ya. Saya buat sama dengan saya buat di sini. Saya buat warna yang berbeda sama dengan. Berarti saya bisa menulis limit T menuju 2 pada akar TI itu saya bisa buat sama dengan akar 2i ya, 2i ditambah kalian lihat di sini limit T menuju 2 T kuadrat dikurang 4 per T dikurang 2. T kuadrat itu kan berarti kan kita ubah menjadi 2. Berarti 2 dikali 2 4 dikurang 4 0 dan 2 dikurang 2 0. Apabila menjumpai bentuk persamaan seperti ini, dia tidak boleh 0. Jadi kalau ini jadinya 0 di dalam limit, kalau jumpa ini harus memakai aturan. Nah, jadi ada aturan-aturan yang terkenal pada limit. Kalau apabila menemukan pecahan 0 per 0 ya, kita bisa menggunakan aturan Hopital atau juga kita memfaktorkan. Kita bisa juga memfaktorkan. Jadi pada soal ini saya akan menggunakan pemfaktoran. Nah, jadi misalnya saya buat di sini ya, misalnya tadi kita punya persamaannya kan T kuadrat ya. T kuadrat dikurang 4 ya. Per T2. T dikurang 2. Ini kalau kita gunakan pemfaktoran kan bisa kita buat menjadi seperti ini ya. Berarti kita bisa buat menjadi seperti ini sama dengan T
T2 T tambah 2 per T dikurang 2. Jadi kan kita bisa coret saja, coret ini kita coret, maka yang kita dapat adalah T ditambah 2. Ini bentuk pemfaktoran. Jadi tinggal kita masukkan saja ke sini menjadi tambah 2 ya. Berarti kita gunakan lagi limitnya. Limit T menuju 2 ya, kita masukkan saja, berarti dia T ditambah 2. Berarti bentuknya adalah T ditambah 2. Ada komponen J. Kemudian kalau kita lihat ini limit kan T per T2 ditambah 1. Nah, tinggal kita masukkan saja 2 ditambah ini T2, 2 kali 2, 4 ditambah 1 berarti kita dapatkan 2/5. 2/5 pada komponen K. Nah, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan saja ya. Kita sederhanakan saja menjadi akar 2i ditambah 4j ya. 4j ditambah dengan 2/5k. Kira-kira seperti ini untuk penyelesaian pada limit pada fungsi vektor ini ya. Jadi sudah selesai. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu jadi kita masuk ke berikutnya. Jadi sebelum saya masuk ke konsep turunan dan integral, jadi kita akan mengulas kembali mengenai analogi dari turunan dan integral. Jadi kita akan membahas turunan itu apa dan integral itu apa. Mungkin kalian ada yang sudah tahu ya, tapi saya akan mengulas kembali, mungkin ada yang belum tahu. Jadi sama-sama kita bisa mengetahui dari dasarnya. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah jalan ya, anggap saja ini jalan. Jadi saya di sini mempunyai sebuah, kita katakan saya mempunyai di sini sebuah bola. Misalnya saya buat bola di sini ya. Kemudian bola tersebut saya berikan gaya. Nah, saya berikan gaya. Kemudian bola tersebut berpindah ya, atau mengalami yang namanya kecepatan atau mempunyai kecepatan, dan dia akan berada di posisi ini ya. Oke, mungkin warnanya lain ya. Dan dia akan setelah saya tendangkan, bola itu akan mengalami yang namanya keadaan yang mempunyai kecepatan. Nah, maka pada posisi ini dia akan berpindah ke posisi di sini misalnya. Posisi di sini. Kemudian karena jalannya menurun, maka dia mengalami yang namanya percepatan. Nah, percepatan. Karena dia jalannya menurun, dia akan mengalami percepatan. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa membuat yang namanya arah dari vektor atau posisi awal. Kita tulisnya, kalau dia posisi awal kita tulisnya seperti ini. Posisi awal kita berikannya vektor R ya, vektor R. Kemudian di posisi kedua ini adalah v ya, atau velocity vektor ya. Kemudian ini adalah percepatan, berarti kalau R ini berarti posisi awal ya. Kita buat bisanya R posisi awal. Kemudian vektor V ini posisi kedua ya. Kemudian ini posisi yang ketiga. Kira-kira seperti itu analogi dari titik awal, kecepatan dan percepatan. Kemudian
Sebelum masuk ke bentuk turunan dan integral, kita harus mengulas kembali mengenai analogi turunan dan integral. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya pergerakan bola dari dia tidak mempunyai kecepatan atau kita mengatakannya titik 0, kemudian saya memberikan gaya sehingga dia mempunyai kecepatan berada di titik 2 dengan persamaan velocity saya beri ya, velocity vector. Kemudian dia mengalami percepatan lagi karena dia berada di jalanan yang miring. Kemudian saya beri dengan vektor dari percepatan. Kemudian dari itu semua kita bisa membuat yang namanya persamaan seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat persamaan seperti ini. Kemudian misalnya dari posisi kecepatan diturunkan satu kali, jadi dari posisi awal ke kecepatannya. Berarti dari posisi ini menuju ke sini berarti. Nah, diturunkan satu kali. Jadi kalau dari posisi ke percepatan diturunkan 2 kali. Jadi ini diturunkan sekali, jadi ini diturunkan 2 kali. Nah, jadi kalau kita buat dia seperti ini, jadi dia ini kalau kita buat ini pada kecepatan ini merupakan turunan pertama, reaction ya. Kemudian ini kalau dia dari kecepatan benda ke percepatan, dia juga merupakan turunan pertama, tol. Ya, turunan pertama. Kemudian kalau saya turunkan dari posisi benda, posisi awal ya, posisi awal pada vektor RT dan saya turunkan sampai ke percepatan. Nah, ini dari awal ini. Jadi gini ya. Jadi saya melakukan berapa kali turunan? Nah, jadi kalau saya berada pada posisi benda pada vektor RT dan saya ingin menurunkan ke percepatan benda AT, maka saya akan menurunkan 2 kali atau turunan saya 2 kali. Turunan saya 2 kali. Kemudian itu kalau konsepnya posisi benda pada vektor RT menuju ke percepatan benda atau AT. Nah, jadi kalau untuk turunan itu namanya diferensial ya, derivatif ya. Kemudian saya ingin menaikkan, saya tidak ingin menurunkan, tapi saya ingin menaikkan percepatan benda ke kecepatan benda. Saya harus melakukan apa? Mungkin ada yang ingat, lawan dari turunan apa? Lawan dari turunan itu adalah anti turunan. Anti turunan namanya apa? Anti turunan namanya integral. Jadi misalnya saya melakukan kenaikan atau penaikan ya dari percepatan benda menuju ke posisi benda, jadi saya tinggal buat persamaan integral. Saya buat persamaan integralnya. Jadi karena saya naikkan 2 kali, berarti saya buat lipat 2 ya. Lipat 2 pada vektor AT itu dt. Ini merupakan persamaan integral. Jadi kalian harus ingat, lawan dari turunan adalah integral. Jadi kalau turunannya itu turun 2 kali, kita nambah tanda petiknya 2 kali. Sedangkan kalau dia sifatnya integral, maka kalau dia naik 2 kali, maka kita harus menambahkan lipatan dari integralnya. Jadi ini merupakan posisi percepatan ke posisi awal. Kita mencari integral dari percepatan ke posisi benda awal. Kira-kira seperti itu. Kira sudah jelas ya mengenai turunan dan integral. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Ini contoh soal, kita ada fungsi vektor turunan. Jadi misalnya posisi benda pada vektor RT sama dengan T cos TI ditambah T sin TJ ditambah dengan T kuadrat K. Ini merupakan
posisi benda. Jadi kita disuruh mencari kecepatannya ya. Berarti kita di sini adalah soal turunan. Nah, jadi karena di sini ada aksennya, berarti kita menurunkan ya. Tadi dari posisi benda ke kecepatan. Tadi dari posisi awal ke kecepatan. Berarti dia turun 1 kali. Maka tanda petiknya menjadi 1. Kemudian untuk seperti itu, maka kita bisa langsung saja membuat ya. Kita bisa langsung saja membuat turunan-turunannya. Tapi untuk gampang membuat turunan, maka kita biasanya membuat seperti ini persamaan di bawah ya. T cos TI ini kita beri lambang FT ya. Kemudian T sin TJ ini kita beri lambang GT ya. Kemudian T kuadrat K ini kita beri lambang HT. Kita beri lambang HT. Oke, kemudian misalnya kecepatan setiap waktu ya. Nah, jadi maka saya bisa turunkan sebagai berikut. Ya, saya turunkan. Kita bisa turunkan ya. Pertama T, kemudian pada T. Kemudian kita bisa mencari ya turunan dari T cos T. Nah, jadi kita harus mencari dulu. Jadi turunan dari T cos T itu gimana sih cara carinya? Ya. Nah, jadi untuk mencari turunan dari T cos T itu merupakan turunan dari FT ya. Jadi untuk mencari turunan dari T cos T itu kita gunakan yang namanya rumus turunan fungsi perkalian. Jadi rumusnya adalah U dan UV. Nah, jadi persamaannya kalian bisa cari di Google. Jadi persamaan yang sering didapati adalah sebagai berikut ya. Ini persamaannya biasanya saya ingin mencari ini ya. Saya ingin mencari T cos T dulu ya. Saya ingin mencari T cos T. Saya punya fungsi fx. Ya, rumusnya adalah U dikali dengan V ya. Jadi kalau F aksen ya, berarti saya turunkan 1 kali ya. Itu sama dengan rumusnya adalah U aksen V ditambah dengan U V aksen. Jadi kita harus cari dulu yang mana U, yang mana V. Biasanya kalau U itu yang pertama, yang V itu yang kedua. Berarti kalau kita ketahui dari soal yang pertama tuh T cos T ya, T cos T pada komponen I. Berarti tinggal kita cari saja. U-nya adalah T ya. U-nya adalah T, kemudian V-nya adalah cos. Cos T ya, cos T. Kemudian tinggal kita turunkan saja. Turunan dari T adalah U aksen 1. Kemudian turunan dari V adalah V aksen sama dengan minus sin T. Jadi turunan dari cos adalah min sin T. Jadi karena kita bisa tahu ya, sudah kita dapatkan, maka kita bisa buat persamaannya. Kita buat persamaannya menjadi seperti ini. Jadi T cos T ya. T cos T itu kita bisa buat F aksennya ya. Saya buat di sini F aksen T. Karena rumusnya ini ya. Rumusnya U aksen V ya tambah dengan UV aksen. Jadi saya dapatkan adalah ya, U-nya apa tadi? U-nya adalah U aksennya adalah 1 ya. 1, sedangkan V-nya ada cos ya, berarti saya tulis cos T ya. 1 tidak usah ditulis. Cos T. Kemudian U-nya itu adalah di sini adalah T ya. Di sini kita buat saja T
T dulu. Dan kemudian V aksennya di sini adalah sin T. Karena dia minus berarti kita buat seperti ini. Buat di sini T sin T. Ya, oke. T sin T. Jadi tinggal kita masukkan saja yang kita dapat ini ke dalam persamaan tadi. Jadi saya akan masukkan ya. Saya akan masukkan jadi dalam kurung ya. Ya, berarti cos T min T sin T sin T pada komponen I ditambah ya, ditambah. Ini tadi T sin T. T sin T sebenarnya cara mencarinya sama seperti kita mencari T cos TI ya, T sin T. Jadi kita uraikan dulu. Jadi kita uraikan, mungkin saya pindah ke sini. Saya uraikan ya. Yang G-nya berarti ini kita cari yang G dulu. Kita yang cari yang G, berarti saya buat seperti ini ya. Oke. Misalnya saya buat di sini dulu. Oke, yang kita cari pertama-tama adalah yang pada G-nya, GT ya. GT tadi, GT pertama ya, sama dengan T sin T. Sin TJ ya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan tadi rumus tadi ya. Berarti T sin T berarti kita ketahui U-nya apa? U-nya adalah T ya. V-nya adalah sin T ya, sin T. Kemudian U aksennya berapa? Sama tadi, U aksennya 1. Kemudian V aksennya turunan dari sin T apa? Turunan dari sin T adalah cos T. Cos ya, cos T. Kemudian tinggal kita gabungkan saja sesuai dengan rumus tadi. Jadi ini G pada turunan pertama, kita gunakan turunan kedua, G aksen ya. G aksen T sama dengan sin T ditambah dengan T cos T. Kira-kira seperti itu untuk mencarinya. Ya, berarti tinggal kita masukkan saja ke sini. Berarti untuk turunan kedua adalah kita masukkan saja turunan kedua ya. Turunan kedua berarti kita masukkan sin T tambah dengan T cos T. T cos T pada komponen J, kemudian kita tambah dengan turunan dari T kuadrat K berapa? Adalah 2T pada komponen K. Ini untuk penyelesaian turunannya ya. Kira-kira seperti itu. Ini kita cari pada posisi benda ke kecepatan. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya. Cos T min T sin T pada komponen I ditambah dengan sin T ditambah dengan T cos T pada komponen J ditambah dengan 2T pada komponen K. Itu untuk mencari posisi benda, kita turunkan ke kecepatan. Kemudian bagaimana kalau dari kecepatan kita turunkan ke percepatan? Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Jadi sebelum saya masuk ke soal berikutnya, saya ingin menjelaskan ya. Kalau untuk menurunkan VT sama dengan T ditambah dengan cos T itu ada caranya. Jadi diferensialkan. Jadi menurut aturan penjumlahan turunan dari T ditambah dengan cos T terhadap T adalah D per DT ditambah dengan D per DT cos T ya. Yang dimana D per DT pada T ditambah dengan D per DT pada cos T diferensialkan menggunakan aturan pangkat yang menyatakan bahwa D per DT itu adalah T pada turunan N adalah NT N dikurang 1 di mana N sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah
D per dt pada cos T. Jadi turunan dari cos T terhadap T adalah min sin T atau 1 dikurang sin T. Jadi turunan cos T adalah min sin T. Kira-kira seperti itu. Kemudian, tadi kan kita sudah mencari dari posisi benda ke kecepatan. Kemudian kita cari lagi dari kecepatan ke percepatan. Nah, jadi persamaannya kita dapatkan gini ya. Jadi karena yang kita turunkan dari kecepatan ke percepatan, jadi vektor pada AT sama dengan vektor V aksen T. Jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi ini merupakan turunan dari kecepatan tadi ya. Yang kita cari itu adalah cos T min T sin T pada komponen I ditambah dengan sin T ditambah dengan T cos T pada komponen J ditambah dengan 2T pada komponen K. Jadi tadi kan kita sudah mencari ya, yang dimana tadi kalau dia adalah cos T atau T sin T itu kalau kita turunkan menjadi sin T ditambah dengan T cos T. Dan juga tadi kalau dia T cos T kita turunkan menjadi cos T dikurang T sin T. Jadi itu harus dicatat yang tadi ya. Jadi mungkin saya buatkan saja di sini biar tidak ini. Kalau dia T ya, T cos T, T cos T, cos T ya. Turunan keduanya ya, turunan F-nya saya buat seperti ini, F-nya menjadi adalah ya cos T ya, cos T min T sin T. Kemudian kalau dia tadi T sin T ya, kalau dia tadi T sin T itu turunan pada G ya, turunan pertama pada G, dia itu menjadi yang namanya sin T ditambah dengan T cos T. Sin T ditambah dengan T cos T. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi tadi pada kecepatan tadi kan yang kita dapat adalah cos T ya. Cos T turunannya adalah kita masukkan saja min sin T. Min sin T sin T ya, min sin T. Kemudian T sin T. T sin T itu kan ya tinggal kita masukkan saja. T sin T ini dia, berarti T sin T ini tinggal kita masukkan saja sini. Berarti karena dia minus ya, minus berarti minus sin T ditambah sin T ditambah dengan T cos T. Kemudian ini pada komponen I ya. Kemudian kita tambah. Tadi kan pada komponen kedua adalah sin ya. Sin turunannya apa? Sin turunannya adalah cos ya. Nanti cos ditambah tadi adalah cos T ya. Berarti ditambah dengan cos. Ini kita buat jadi cos T ditambah dengan ini turunan keduanya adalah T cos T. T cos T berarti kita ambil yang ini. Berarti kita ambil T cos T, berarti kita ambil yang ini. Nah, berarti kita tambah dengan cos T ya, cos T dikurang T sin T pada J tambah turunan dari 2TK menjadi 2K ya. Oke. Kemudian dari bentuk ini kita
kita sederhanakan ya, bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita tinggal tulis ulang lagi, kita sederhanakan ya. Vektor A pada T sama dengan ya, kita bisa sederhanakan menjadi 2 sin T min 2 sin T ya. Sin T dikurang T cos T, kemudian ditambah dengan kemudian kemudian ditambah dengan 2 cos T min T sin T pada komponen J ya, tambah dengan 2 pada komponen K. Nah, jadi ini merupakan turunan dari kecepatan ke percepatan ketika posisi benda diketahui. Jadi karena kita sudah membahas mengenai turunan ya, jadi dari turunan dari posisi awal kita bahas ke kecepatan, kemudian dari kecepatan kita bahas ke percepatan, kemudian karena kita sudah selesai membahas turunan, maka kita akan membahas yang namanya fungsi vektor pada integral. Saya hapus dulu. Jadi saya akan bahas fungsi vektor pada integral. Jadi di sini ada soal fungsi vektor pada integral yang dimana vektor A pada T berarti percepatan ya. Kemudian berarti dia itu naik ke kecepatan ya. Yang dimana I dikurang dengan TJ ditambah dengan 1 ditambah dengan TK. Ini ada syarat. Dia ada syarat berbeda ya. Ada syarat dimana kecepatan itu pada titik 0 ya, pada waktu 0 sama dengan I ditambah dengan K. Nah, kemudian ini R ya, berarti dia posisi awal, posisi benda. Nah, posisi benda pada waktu 0 sama dengan J ditambah K. Ini ada syaratnya. Jadi, kalau kita ingin mengintegralkan dari percepatan ke kecepatan, berarti kita tinggal masukkan saja rumusnya ya. Nah, jadi kita gunakan di sini integralnya. Jadi, saya buat integralnya. Integral ya. Karena dia tidak ada keterangan ada batas ya, tidak ada batas, berarti yang kita gunakan adalah integral tak tentu. Jadi tinggal kita masukkan saja I dikurang TJ ya. Berarti kita masukkan 1 ya, karena dia tidak ada keterangan 1 dt I dikurang ya, dikurang integral T dt J tambah dengan integral 1 tambah 1 ditambah T K. Oke. Kemudian ini merupakan integralnya ya. Tadi karena di sini ada keterangan ya, di mana kecepatan pada posisi T ya. T itu berarti kita buat persamaannya. Vektor kecepatan pada T itu kita buat persamaannya karena tadi ada ketentuannya ya. Karena dia adalah integral tak tentu, maka rumusnya adalah harus ditambah dengan konstanta. Berarti tinggal kita buat di sini ya. T ditambah dengan C1 ya. Pada komponen I, kemudian tambah dengan, ini ada minus ya, maka saya tutup kurung, tambah dengan T kuadrat ya, T-nya ada 2, T kuadrat, kemudian tambah dengan C2 ya, C2 pada komponen J, kemudian ditambah dengan T ditambah
setengah ya. Setengah karena dia bentuk integral. Ditambah dengan C3 pada komponen K. Jadi ada persyaratan tadi, maka tinggal kita masukkan saja ya. Kecepatan pada titik 0 itu sama dengan ya. C1-nya kan C1-nya I ya. C1 C1I ya ditambah dengan C2J C2J kemudian ditambah dengan C3K 3K sama dengan I ditambah dengan K. Jadi tinggal saya buat saja ya. C1-nya ada 1 ya. C1-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan 0. Dan kemudian C3-nya sama dengan 1. Jadi saya bisa masukkan mungkin saya hapus dulu. Jadi saya bisa masukkan kecepatan ya VT ya tadi ya. Kecepatan sama dengan ya T ditambah 1I ya. Kita masukkan dengan konstantanya, kemudian ditambah dengan I ditambah dengan T2 ya. T2 pada J ya, tadi kan T2 konstantanya 0 ya. Ditambah dengan T ditambah setengah T2 ditambah dengan 1. Jadi ini merupakan integral ya. Integral dari kecepatan. Kemudian setelah kita dapat kecepatan, kita masuk ke dari kecepatan kita ke titik awal ya, ke titik R0 posisi awal. Jadi yang tadi berarti posisi R-nya berarti integral dari kecepatan dt ya, dt atau dk dt. Kemudian dari integral tadi saya buat persamaannya ya, saya naikkan ya dari kecepatan ke posisi awal ya, maka saya buat persamaan integralnya. Jadi S setengah T2 tambah dengan T ya tadi ya. T ditambah dengan C4 ya. C4 ya. I. C4 ini lanjutan dari konstanta dari C3 tadi. Kemudian ditambah ya. Ini ditambah dengan minus ya, tadi minus sepertiga T3 tambah dengan konstanta 5 pada komponen J, kemudian ditambah dengan, saya buat dia di bawah, tambah dengan setengah ya, setengah ditambah dengan T2 ditambah dengan seperenam ditambah dengan seperenam T3 ya, kemudian ditambah dengan T ditambah dengan C6 pada komponen K. Jadi kalau kita buat persamaannya tadi ya, jadi kita masukkan ini, jadi vektor R pada posisi 0 kita masukkan saja, berarti C4 nya ya, C4I ditambah dengan C5 ya, C5J, kemudian ditambah dengan C6K sama dengan J ditambah K, maka saya buat di sini, maka C4 nya itu sama dengan 0,
Kemudian koma C5-nya itu adalah 1 ya. Karena J-nya 1 ya. Ini kan J tambah K, berarti C5-nya 1. Kemudian J6 sama dengan 1. Jadi tinggal kita masukkan saja vektor R ya. Pada R pada posisi T. Kemudian saya masukkan saja sama dengan setengah. Saya tutup kurung dulu. T kuadrat ya. Tambah dengan T karena C4-nya kan 0. Tambah dengan T ya pada komponen I. Kemudian ditambah dengan sepertiga min sepertiga T pangkat 3 ditambah dengan 1 ya. Ada komponen J. Kemudian ditambah dengan setengah ya. Setengah T2 ditambah dengan 1/6 T pangkat 3. T pangkat 3 ditambah dengan T ditambah dengan 1 pada komponen K. Jadi kira-kira ini merupakan persamaan integral pada kecepatan ke posisi awal. Jadi ini merupakan persamaan yang terakhir ya. Jadi pada vektor R, RT sama dengan setengah T pangkat 2 ditambah dengan T pada komponen I ditambah dengan min sepertiga T pangkat 3 ditambah dengan 7 pada komponen J ditambah dengan 1/2 T pangkat 2 ditambah dengan 1/6 T pangkat 3 ditambah dengan T ditambah dengan 1 pada komponen K. Kira-kira seperti itu pengaplikasian fungsi-fungsi vektor pada limit, turunan, dan integral. Oke, saya kira mungkin pembahasannya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semuanya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.